Sebut Arteria Dahlan rasis, pemuda Sunda minta maaf atau kami datangi. Itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu. Kita ini Indonesia Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya itu. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas ya. Hati-hati, jadi kesombongan itu kalau nampak pada diri seorang makhluk, maka akan menghapuskan semua kebaikan-kebaikan yang pernah ia temui. Yang jadi masalah, hati-hati teman-teman. Kalau sombong sudah menutup, jangankan keangkuhan muncul, hidayah sulit masuk. Makanya disimpulkan di Al-Baqarah ayat 34, abang gak mau sujud, istakbar, dia sombong. Abang wastakbar, dia sombong. Perhatikan, ketika dia sombong, kesombongan ini menutup keadaan dirinya. Sifat jelek yang menutup yang baik-baik, dalam bahasa Arab disebut dengan balasa. Kalau yang baik menutup yang jelek disebut dengan labisa. Makanya pakaian disebut dengan libas, karena dia menutup aurat yang terbuka. Ditutup supaya nggak nampak. Tapi balasa itu artinya menutup yang baik-baik, yang jelek nutup. Makanya menjadi masaha. Kata Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir, halaman ke-42 sampai 43. 42 posisi paling kiri sebelah bawah, 43 posisi paling kanan sebelah atas. Beliau katakan, turunan dari iblis itu walaupun ajamiyun diserap ke bahasa Arab dari kata balasa. Balas bimakna masaha au sakata au ya'sa. Masaha. Makanya tertutup yang baik-baiknya, terhapuskan. Hati-hati. Jadi kesombongan itu kalau nampak pada diri seorang makhluk, maka akan menghapuskan semua kebaikan-kebaikan yang pernah ia temui. Saya mau tanya sebentar. Kalau tadi jin tadi yang jadi iblis hidupnya di mana? Sebelum turun ke bumi hidupnya di mana? Di akhirat. Baik. Kalau jin ini pernah berbuat baik sehari saja di alam akhirat, ukuran dunianya berapa? 1000 tahun. Artinya kalau dia beramal soleh sehari, itu sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Dia sombong, gak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhapus. Antum ada yang hidup 1000 tahun? Pernah sholat 1000 tahun? Pernah puasa 1000 tahun? Kemudian antum mau sombong, Masya Allah. Amalan antum gak sebanyak iblis dulu. Mau ikutan sombong, habis semua amalannya. Habis semuanya. Makanya Allah haramkan sifat itu ya, keagungan itu jubahku kata Allah dalam hadis qudsi. Siapa yang mencoba mengenakannya tidak akan pernah mencium bau surga. La yashtamu raihatal jannah, tidak akan cium bau surga. Hilangkan. Yang jadi masalah, hati-hati teman-teman. Kalau sombong sudah menutup, jangankan keangkuhan muncul, hidayah sulit masuk. Dia tahu iblis itu pintar. Makanya dalam bahasa Yunani disebut dengan diabolis, yang jenius. Jenius. Pintar dia ngerti Allah itu maha pengampun, penerima tobat. Dia mau tobat pun akan diterima oleh Allah. Buktinya saat Adam salah, Adam bertobat diterima. Quran surah kedua ayat 37, posisi paling kiri sebelah bawah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Pertanyaannya kenapa dia nggak mau tobat? Persoalan terbesarnya karena ada sifat sombong dalam dirinya. Dia katakan, ya Allah, saya akan buktikan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Izinkan saya menggoda dia, saya buktikan level saya lebih tinggi dibandingkan dengan dia. Nah, saat iblis ini menggoda Adam, maka berubah kalimat dari iblis jadi setan. Quran surah kedua ayat 36. Saat disebut iblis di ayat 34 belum menggoda. Saat disebut setan baru menggoda. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka setan mempelesetkan Adam dan Hawa istrinya dari surga itu. Kalau kepeleset jatuhnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Adam ada di mana? Di atas surga. Kalau kepeleset jatuhnya ke mana? Ke bawah. Maka jatuhlah dia ke bumi. Diperintahkan Allah untuk turun ke bumi. Ya, tapi yang jadi persoalan, ketika dia turun pun iblis pun mengatakan, izinkan saya Allah untuk membuktikan lagi. Nah, ini muncul kalimat ini setelah Adam tobat. Jadi begitu Adam sadar salah, dia bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima tobatnya. Saat diterima itu muncul lagi kesombongannya. Kok saya keduluan lagi sama dia tobatnya? Maka dari situlah ketika diturunkan ke muka bumi, iblis mengatakan lagi dengan sombongnya. Kecaman keras dari warga Sunda terus mengalir kepada politisi nasional PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Anggota fraksi PDIP DPR RI itu dituntut untuk menarik ucapannya dan meminta maaf secara terbuka kepada khalayak warga Sunda. Tuntutan itu ditegaskan pemuda Sunda yang tergabung dalam Angkatan Muda Siliwangi, Ketua Umum Angkatan Muda Siliwangi, Duri Ispandi Firman, pada Selasa kemarin 18 Januari. Kepada awak media di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kang Duri mengecam dengan dada ancaman kepada Arteria Dahlan.
Kecaman ini menyangkut pernyataan Arteria Dahlan yang meminta Kejaksaan Agung atau Kejagung mencopot salah satu kejati. Arteri, begitu ia kerap disapa, menuding kejati tersebut berbicara dengan bahasa Sunda dalam rapat resmi kelembagaan negara. Pernyataan yang tak semestinya terlontar dari seorang legislator ini menurut Kang Nuri menimbulkan kegaduhan. Warga Sunda hampir semua daerah Kang Nuri tersinggung dengan ucapan Arteria Dahlan tersebut. Sebagai Ketua Umum AMLs dan mewakili warga Sunda, Nuri Firman mendesak Arteria segera menarik ucapannya. Orang Sunda itu pemaaf, kami coba minta Arteria menarik ucapannya dan meminta maaf kepada orang Sunda. Lontar. Kecaman keras dari warga Sunda terus mengalir kepada politisi nasional PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Anggota fraksi PDIP DPR RI itu dituntut untuk menarik ucapannya dan meminta maaf secara terbuka kepada khalayak warga Sunda. Tuntutan itu ditegaskan pemuda Sunda yang tergabung dalam Angkatan Muda Siliwangi, Ketua Umum Angkatan Muda Siliwangi, Nuri Ispandi Firman, pada Selasa kemarin 18 Januari. Kepada awak media di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kang Nuri mengecam dengan dada ancaman kepada Arteria Dahlan. Kecaman ini menyangkut pernyataan Arteria Dahlan yang meminta Kejaksaan Agung atau Kejagung mencopot salah satu kejati. Arteri, begitu ia kerap disapa, menuding kejati tersebut berbicara dengan bahasa Sunda dalam rapat resmi kelembagaan negara. Pernyataan yang tak semestinya terlontar dari seorang legislator ini menurut Kang Nuri menimbulkan kegaduhan. Warga Sunda hampir semua daerah Kang Nuri tersinggung dengan ucapan Arteria Dahlan tersebut. Sebagai Ketua Umum AMLs dan mewakili warga Sunda, Nuri Firman mendesak Arteria segera menarik ucapannya. Orang Sunda itu pemaaf, kami coba minta Arteria menarik ucapannya dan meminta maaf kepada orang Sunda. Lontarnya. Kecaman keras dari warga Sunda terus mengalir kepada politisi nasional PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Anggota fraksi PDIP DPR RI itu dituntut untuk menarik ucapannya dan meminta maaf secara terbuka kepada khalayak warga Sunda. Tuntutan itu ditegaskan pemuda Sunda yang tergabung dalam Angkatan Muda Siliwangi, Ketua Umum Angkatan Muda Siliwangi, Nuri Ispandi Firman, pada Selasa kemarin 18 Januari. Kepada awak media di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kang Nuri mengecam dengan dada ancaman kepada Arteria Dahlan. Kecaman ini menyangkut pernyataan Arteria Dahlan yang meminta Kejaksaan Agung atau Kejagung mencopot salah satu kejati. Arteri, begitu ia kerap disapa, menuding kejati tersebut berbicara dengan bahasa Sunda dalam rapat resmi kelembagaan negara. Pernyataan yang tak semestinya terlontar dari seorang legislator ini menurut Kang Nuri menimbulkan kegaduhan. Warga Sunda